pertanyaannya begini. Dan atas pernyataan mereka, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih. Kok bisa ya mereka mengatakan demikian? Kemudian dirinci, siapa Al-Masih yang dimaksud itu? Isa putra Maryam. Siapa itu? Dia Rasul Allah. Loh, kok bisa? Mereka dengan penuh percaya diri, kami telah membunuh Al-Masih itu, yang bernama Isa putra Maryam itu, yakni Rasul Allah itu. Ini apakah bahasa yang sifatnya pengakuan atau bahasa satir? Ini sebetulnya bahasa satir. Apa itu bahasa satir? Bahasa ngenyek. Wa qaulihim, dan atas dasar perkataan mereka itu menjadi sebuah keyakinan kolektif dan didokumentasikan dalam kitab yang disebut Talmud. Tentang apa? Inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh. Jadi peristiwa pembunuhan terhadap sang tokoh yang dimaksud di ayat ini itu memang ada di dalam kitab Talmud. Saya kadang-kadang berpikir begini, kalau kita membaca Al-Quran, informasinya seperti yang tadi saya sampaikan secara harfiah, itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran peristiwanya, tapi juga tercantum di dalam dokumen di luar Al-Quran. Dokumen apa? Dokumen Talmud. Talmud itu kitab yang sudah terkodifikasi, disusun rapi masa akhir abad kelima Masehi. Sementara Quran itu tuntas selesai 30 juz kapan? Abad ke-7. Nabi SAW meninggal wafat tahun 634 Masehi. Itu abad ke-7. Berarti ada selisih berapa abad itu? 2 abad. 2 abad itu sekitar 200 tahun. Itu masa yang pendek atau masa yang panjang? Masa yang panjang. Jadi Al-Quran berbicara bukan klaim sepihak. Al-Quran berbicara itu berdasarkan validasi dokumen lain. Ada dokumen eksternal di luar Al-Quran. Dan ini merupakan peristiwa sejarah. Kenapa? Disepakati secara global, tapi secara detail ada perbedaan. Jadi secara global ada kesamaan, secara detail ada perbedaan. Jadi peristiwa pembunuhan itu memang betul-betul ada secara historis. Dokumen-dokumen bicara itu. Dokumen apa? Pertama, dokumen Islam, yakni Al-Quran. Dokumen Yahudi, apa itu? Kitab Talmud. Dokumen saudara kita kaum Kristiani, kaum Nasara, ada enggak catatan seperti ini? Ada juga. Artinya apa? Ini memang telah menjadi fakta historis. Ada peristiwa pembunuhan itu. Tetapi siapa yang terbunuh itu menjadi perdebatan. Jadi siapa yang terbunuh itu menjadi perdebatan. Siapa yang disalibkan itu menjadi perdebatan. Tetapi ada orang yang terbunuh dan tersalibkan, itu disepakati. Oke? Nah, pertanyaannya begini. Dan atas pernyataan mereka, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih. Kok bisa ya mereka mengatakan demikian? Kemudian dirinci, siapa Al-Masih yang dimaksud itu? Isa putra Maryam. Siapa itu? Dia Rasul Allah. Loh, kok bisa? Mereka dengan penuh percaya diri, kami telah membunuh Al-Masih itu,
yang bernama Isa putra Maryam itu, yakni Rasul Allah itu, ini apakah bahasa yang sifatnya pengakuan atau bahasa satir? Ini sebetulnya bahasa satir. Apa itu bahasa satir? Bahasa ngenyek. Tahu bahasa ngenyek? Tahu ngenyek? Kalau bahasa Jawa gampang ya, bahasa ngenyek. Artinya begini, kalau seorang rasul kan seharusnya nggak bisa dibunuh. Dalam arti nggak mungkin ada upaya untuk membunuh. Tapi karena dia tidak mengakui, mereka ini kaum Yahudi tidak mengakui bahwa ini adalah seorang Al-Masih yang benar, maka dia membunuhnya. Kenapa mereka ini membunuhnya? Karena menganggap ini Al-Masih palsu menurut kaum Yahudi. Siapa Al-Masih yang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih ini? Namanya disebutkan. Ini loh yang namanya Isa itu. Dan Isa ini tidak jelas, makanya ditolak pengakuannya sebagai Al-Masih. Kenapa tidak jelas? Karena dia putra Maryam. Tahu maksudnya bahasa seperti ini? Orang yang mengaku sebagai Al-Masih itu Al-Masih palsu. Kenapa? Karena orang yang mengaku itu bernama Isa. Siapa itu Isa? Putranya si perempuan itu loh. Tahu maksudnya? Kenapa kok gak disebut bapaknya? Karena mereka beranggapan ini tokoh yang bernama Isa itu putra dari bapak yang tidak jelas. Dari secara kelahiran saja sudah kontroversi, sudah diperselisihkan, sudah ditolak keberadaannya. Jadi karena secara kelahiran ditolak, karena dianggap sebagai apa? Anak apa? Anak haram. Apa maksudnya? Anak zina. Menurut keyakinan Yahudi, bukan keyakinan kita ya. Juga bukan keyakinan kaum Nasrani, tapi keyakinan kaum Yahudi, bahwa beliau itu dianggap sebagai anak zina. Makanya disebut Ibn Maryam. Jadi ini bukan bahasa biasa, ini bahasa ejekan. Sebetulnya bahasa ejekan bagi mereka itu putra si perempuan itu yang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih dan sekaligus mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Makanya mereka berupaya untuk